Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Santri mahasiswa yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan. Pertemuan yang ketiga kita hari ini akan membahas tentang pemasaran produk kalian melalui media sosial. Tapi mari kita buka dulu pertemuan kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Merupakan proses pemasaran yang dilakukan oleh pihak pemasar, yaitu jalur website berbasis media sosial. Seperti kita ketahui bersama bahwa media sosial ini sekarang banyak digunakan sebagai alat pemasaran atau alat promosi sebuah produk. Bahkan tidak hanya produk, jasa juga ada di dalamnya. Kalau produk itu kalian mengemas satu barang tertentu yang punya keunikan, punya nilai jual dan dibutuhkan oleh pasar. Dan juga jasa. Jasa itu tidak harus berupa produk, tetapi produknya berupa keterampilan. Produknya berupa kemampuan layanan non-bendawi. Ini yang kemudian antara produk dan jasa ini bisa dipasarkan melalui pemasaran media sosial yang berbasis media sosial, yaitu website. Kita paham bahwa media sosial yang sering digunakan untuk memasarkan atau mempromosikan produk kita atau jasa itu bisa melalui Facebook, melalui Instagram, ataupun Twitter. Nah, masing-masing ini mempunyai keunikan, mempunyai keunggulan. Facebook, Instagram, dan Twitter ini merupakan tiga alat, tiga sarana yang bisa kita gunakan sebagai media pemasaran produk ataupun jasa kita melalui media sosial. Bahkan kalau kita cermati melalui media sosial ini, perusahaan atau brand bisa melakukan promosi yang terstruktur dan tepat sasaran. Ini yang perlu untuk menjadi pemikiran kita ke depan. Bahkan di era digital ini mau tidak mau kita sekalian memang harus belajar, dipaksa belajar untuk memahami media sosial ini dengan baik. Baik itu Facebook, Instagram, ataupun Twitter ini yang memang menjadi kendaraan kita untuk mempromosikan, untuk memasarkan produk ataupun jasa yang harapan kita dengan pemasaran produk dan jasa ini kita mendapatkan pemasukan, ya, mendapatkan finansial yang cukup memadai. Nah, kita juga melihat bahwa pemasaran dengan media sosial itu tidak harus selalu berhubungan dengan jual beli secara langsung. Artinya bahwa kita bisa melakukan jual beli itu bisa langsung ataupun bisa tidak langsung. Dalam pemasaran menggunakan media sosial ini, Anda bisa memasarkan konten dalam bentuk postingan di web. Artinya bahwa hasilnya tentu tidak langsung diperoleh pada saat itu juga. Tetapi memasarkan konten dalam postingan, dalam bentuk postingan di web, bisa pula gambar ataupun video. Nah, konten yang dipasarkan melalui media sosial ini berhubungan dengan produk yang akan dijual. Ini satu saat saya punya produk. Yang saya pegang ini produknya jeruk. Kita bisa mengangkat biar jeruk ini bisa dikenal oleh publik, orang kemudian
menganalogkan jeruknya ini ada yang asalnya dari Jember, jeruknya berasal dari Bali, jeruknya berasal dari Brastagi, ataupun di tempat-tempat lain. Kalau bicara duku, orang tahunya duku itu dari Palembang. Produk-produk ini yang bisa dipasarkan dan konten itu, ataupun juga promosi melalui bahasa tulis, yang konten muatannya itu dalam bentuk postingan, tulisan gitu ya, yang di bentuk web ataupun gambar, saudara memfoto produk itu gambar atau video. Nah, ini yang kemudian menjadi bentuk-bentuk pemasaran. Nah, konten yang dipasarkan melalui media sosial ini berhubungan dengan produk yang akan dijual. Ya. Maka kalau kita cermati bahwa penetrasi pengguna internet itu ya, siapa sekali ya, di Indonesia itu tercatat dalam survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia di tahun 2017 itu telah mencapai 54,68% dari total jumlah penduduk Indonesia. Kita tahu bahwa total penduduk Indonesia di tahun 2017 itu sekitar 262 juta jiwa. Separuhnya itu, kalau kita lihat ada 54,68%, separuhnya ini ternyata mendapatkan produk itu ditempuh melalui jasa internet, melalui media sosial. Nah, ini angka yang sangat besar, ditambah dengan fakta yang lain bahwa telah terjadi peningkatan sekitar 3 kali lipat dari pengguna pencari produk yang ia mencarinya melalui jasa media sosial atau menjual produknya menumpang media sosial ini meningkat 3 kali lipat dibanding 8 tahun yang telah lalu. Luar biasa, luar biasa. Maka pemasaran melalui media sosial itu tidak bekerja secara langsung. Nggak bisa ya, terus langsung sekonyong-konyong gitu. Saudara bisa mendapatkan hasil dari produk yang kita pasarkan melalui media sosial. Nah, penjualan melalui media sosial itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Kenapa ya? Karena masyarakat membutuhkan trust. Masyarakat membutuhkan rasa percaya. Sehingga kalau Anda masuk misalkan di marketplace seperti Shopee, seperti di Lazada, kalian akan melihat, begitu melihat produknya, dilihat dulu ini ada bintangnya berapa. Tentu semakin banyak bintang, ada bintangnya 4, bintangnya 5, produk itu berarti sudah trust, sudah dipercaya oleh publik. Artinya ada pembelian berulang-ulang karena mungkin produknya cocok seperti yang diinginkan, waktunya diperoleh cepat di tangan pembeli. Nah, jika rasa percaya ini meningkat, dibarengi dengan strategi yang tepat, maka penjualan itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, kita perlu memahami sahabat sekalian bahwa komponen penting dalam sosial media marketing itu ada beberapa. Ini yang perlu kita ketahui. Kalau kita nggak paham tentang komponen penting dalam sosial media marketing ini, kita tidak akan bisa sukses dalam berbisnis produk ataupun jasa kita melalui media sosial. Yang pertama adalah fokus pada sasaran. Pemasaran melalui media sosial itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Karena cukup memiliki akun di jejaring sosial, Anda bisa melakukan pemasaran. Namun, kita pahami bahwa pemasaran yang fokus dan tepat sasaran ini agak susah dilakukan atau tidak mudah. Sebelum kita memasarkan produk, maka ada baiknya menentukan targetnya lebih dahulu. Kita harus segmented. Produk kita ini akan kita, target kita siapa? Apakah masyarakat umum, ataukah masyarakat khusus? Apakah masyarakat dengan kelas ekonomi tertentu, atau sembarang orang bisa kita bidik? Nah, ini yang perlu kita fokuskan dulu. Nah, ini supaya nanti kalau saudara memberikan kepada Pak Nur contoh produk, kemudian Anda buat konten produk Anda foto, nah tentu nanti
kita akan coba diskusikan, karena fokusnya pada siapa produk itu akan Anda pasarkan. Nah, yang kedua, kalau sudah tahu tentang komponen, pada fokus pada sasaran, pada subjek bisnis yang akan kita bidik, maka kemudian kita perlu menggabungkan banyak platform. Ini menjadi penting. Karena begini, sahabat sekalian, biasanya pengguna media sosial di beberapa platform itu memiliki keunikan tersendiri dalam menanggapi promosi. Ada yang suka promosi secara hard selling, penjualannya keras, tepat gitu kan. Ada yang suka promosinya ringan-ringan saja, promosinya ringan. Ada pula promosi yang suka dengan gambar, ada promosi yang suka dengan video. Nah, dari sekian banyak ini, apakah secara hard selling, ada yang suka promosinya ringan, yang santai-santai, atau promosi dengan gambar? Nah, ini biasanya ini yang promosi dengan gambar itu. Kalau saudara lihat di marketplace itu, apapun yang dipasarkan, itu mereka kebanyakan bermain dengan gambar. Kalau sudah gambar, nanti dilihat dari ceritanya, dari konten produknya itu. Kalau yang video tentu ada di pasar tertentu ya, yang tentu ini karena berbiaya mahal dan durasinya waktu yang cukup lama, nah tentu ini juga menjadi perhatian tertentu. Nanti produk Anda itu tepatnya akan digambarkan, dipublikasikan, dipasarkan di sosial media itu melalui gambar atau video atau cukup promosi ringan. Nah, ini yang kemudian perlu menjadi fokus saudara sekalian mengenal komponen penting dalam sosial media marketing. Yang ketiga, bahwa kuncinya itu adalah aktif dan berinteraksi. Saat kita menggunakan media sosial, jangan melupakan interaksi dengan masyarakat. Karena saat ada yang bertanya atau melakukan komplain, maka Anda harus bisa menanggapinya dengan baik. Ini yang tidak sederhana ya. Kadang kita itu tidak siap menanggapi komplain, sudah tergopoh-gopoh. Kita sudah menggigil ya, begitu ada komplain atas produk yang Anda sampaikan. Apalagi kalau produk yang kita pasarkan itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam konten produk kita. Nah, aktif berinteraksi itu akan membuat merek yang kita miliki semakin dipercaya. Jadi harus masif ya, promosinya harus terus-menerus, harus acek gitu. Nah, yang keempat itu bahwa menggunakan influencer itu juga penting. Ya, selain menghadirkan konten yang bermutu, kadang kita menggunakan influencer, orang-orang yang mempunyai pengaruh, yang juga bisa digunakan untuk menarik banyak pembeli. Nah, Anda kalau kenal dengan selebriti, boleh, atau selebgram yang dekat dengan, yang sudah sangat dikenal dengan masyarakat, itu kadang dipergunakan untuk mendongkrak pengenalan produk yang akan kita jual. Nah, ini juga dimungkinkan ya, menggunakan influencer itu bagian dari sarana kita untuk memahami sosial media marketing. Nah, yang kelima ini tentu dengan bersabar. Karena begini sahabat sekalian, bahwa sosial media marketing itu membutuhkan kesabaran. Karena peluang menyerahnya seorang marketer itu cukup besar. Sebab konversi penjualan itu tidak bisa dilihat secara langsung. Nah, masyarakat butuh diyakinkan untuk mau membeli. Ini yang paling penting. Meyakinkan orang untuk butuh mau membeli. Oleh karena itu promosi di sini harus dilakukan secara berkala dan menarik. Nah, kemudian kayak apa strateginya pemasarannya? Nah, kita mencermati ada beberapa langkah-langkah strategi pemasaran melalui media sosial itu. Yang satu, menentukan target dan jenis media yang kita gunakan. Menentukan targetnya siapa dan media apa yang kita gunakan. Strategi pertama tentunya Anda perlu menentukan target pemasaran produk bisnis Anda. Misal yang menjadi target Anda adalah pengguna media sosial yang berasal dari kalangan pelajar dan kalangan mahasiswa,
atau kalangan eksekutif muda yang memiliki segudang rutinitas. Nah, itu Anda pilih. Atau target Anda adalah mahasiswa. Atau yang Anda target adalah para pedagang kelontong, karena Anda punya produk yang bisa dijual lebih murah dibanding yang lainnya. Ini menentukan target dan jenis media yang digunakan ini merupakan strategi pemasaran melalui media sosial yang pertama. Kemudian sahabat sekalian, yang kedua itu membuat konten yang seru dan kreatif. Nah, besok kontennya harus yang seru dan kreatif. Konten yang seru dan kreatif itu menjadi salah satu kunci kesuksesan pemasaran melalui media sosial. Karena konten yang seru ini akan membuat para pengguna internet tertarik untuk selalu mengikuti informasi yang ada, yang Anda berikan. Nah, ini saya mencermati, ya, teman-teman saya itu begitu sudah kecantol dengan informasi yang diberikan oleh seseorang, ya, maka terus dia akan mengikuti orang ini punya produk apa, harganya berapa, nah, itu sudah terus diikuti, sehingga pengaruhnya sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa pengaruhnya. Orang yang sudah membeli akan membeli lagi, akan menengok lagi dapur orang yang berbisnis itu, karena serunya membuat konten dan kreatifnya, sehingga barang-barang yang remeh-remeh, yang harganya murah-murah itu pun menjadi hal yang menarik untuk dicari orang. Saudara tahu ya, melalui media sosial kita, saya baru tahu bahwa penutup wajah itu, ya, face shield itu, kalau kita belanja di media sosial itu harganya ada 1.500. Ya, kita beli misalkan di Shopee 1.500. Itu dijualnya sudah ada yang sekitar 10.000, bahkan 25.000. Masker itu yang scuba itu harganya cuma Rp1.000. Dijual di sini sudah 5.000, 4.000. Itu keuntungannya kalau seseorang itu menguasai media sosial ini untuk bagaimana dia mendapatkan barang atau produk dan juga menjual produk itu. Maka ini harus membuat konten yang seru dan kreatif. Nah, yang ketiga itu adalah menjalin komunikasi yang efektif secara personal. Nah, Anda masuk, itu penjual-penjual ini masuk setiap grup WA dimasuki menjadi member. Di situ dia kemudian menawarkan produk-produk yang dimilikinya. Nah, itu bagian dari strategi pemasaran. Karena menjalin komunikasi efektif secara personal. Setelah menentukan target bisnis ini, memilih konten dan jenis media sosial yang tepat, maka sekarang saatnya kita memanfaatkan bantuan orang-orang di sekitar kita. Memiliki banyak teman di Facebook itu menguntungkan. Twitter itu juga menguntungkan kalau bisa kemudian dia bermain di sana. Atau media sosial lainnya, ini merupakan hal-hal yang positif untuk mulai memperkenalkan produk bisnis Anda. Ini sahabat sekalian yang bisa sampaikan, tugasnya masih terus. Ini menunggu kita kontak-kontakan dulu. Tugasnya Anda mencari produk, ya. Anda mencari produk dan difoto dan diberi konten. Kontennya yang atraktif, yang kreatif dan yang seru. Nah, itu seperti apa nanti kita akan lihat di sana. Anda sudah mulai berpikir untuk melakukan bisnis. Insya Allah besok saya bedah sementara bagaimana pasar kegiatan atau pasar kerja untuk kesehatan masyarakat. Besok ya, dan waktu saya paparkan. Ini kita mencoba mengenal dulu dengan pasar sosial media marketing. Besok kita melalui media digital dan juga melalui hal-hal lain yang perlu untuk kita ketahui. Sukses selalu, bersiap menjadi saudagar muslim yang luar biasa untuk kejayaan agama Allah. Kita ketemu lagi di lain kesempatan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.